kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Berkas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya? Belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah, ini Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, ya. Salinan dari cetak PDF. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ya. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma 1, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka, kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo, dan sebagainya.
sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja, mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya, mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh, lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi, mengatakan bahwa mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismon misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama ya, Kagama itu adalah keluarga Gadjah Mada ya, Universitas Gadjah Mada. Dan buat saya Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gadjah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya.
Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja Pak yang disini. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada kan, sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak. Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Udah, nanti Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita akan membedah semua informasi, kronologi, dan bukti-bukti yang ada tanpa ditutup-tutupi. Ya, Sobat Politik, hari ini kita akan membahas isu yang sedang bergemuruh di seluruh penjuru negeri. Ya, kabar mengejutkan beredar luas di mana ribuan masyarakat berbondong-bondong menyaksikan langsung momen yang disebut-sebut sebagai penjemputan paksa mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili di DKI Jakarta. Dan sebelum kita membahas lebih dalam Sobat Politik semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Fakta Politik. Ya, Sobat Politik semua, kabarnya ada pihak-pihak yang berusaha menghindar atau kabur dari tanggung jawab. Ya, benarkah semua ini terjadi? Apa fakta sebenarnya di balik keramaian yang memanas ini? Jangan kemana-mana teman-teman, kita akan bedah setiap isu yang ada dan disaksikan kita bersama pada saat ini. Ya saudara, mari kita telusuri satu persatu apa yang sebenarnya terjadi, di mana mulai dari kemunculan kabar ini yang langsung viral di berbagai media sosial. Ya, video-video yang beredar menampilkan kerumunan massa yang sangat padat di sejumlah titik Jakarta. Ada yang menyatakan ini adalah warga WO ingin melihat proses untuk berjalan, ada yang mengatakan memberikan dukungan, bahkan ada yang menyuarakan protes keras. Sobat Politik, suasana di lokasi terlihat sangat tegang dan penuh tanda tanya. Ya, Sobat Politik, perlu kita luruskan bersama, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang dinyatakan secara pasti bahwa telah terjadi penjemputan paksa terhadap Bapak Jokowi. Ya, apa yang kita lihat atau yang kita ketahui adalah proses hukum terkait dugaan ijazah palsu masih berjalan dengan dinamika yang sangat menarik perhatian pada tanggal 23 Juli 2026.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur baru saja mengabulkan ekspresi atau keberatan dari Dr. Tifa, di mana teman-teman yang merupakan pihak yang awalnya mengangkat isu dugaan keganjalan dokumen pendidikan tersebut. Ya, kita melihat teman-teman hakim di sini dia memutuskan bahwa surat kedakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dinilai kabur atau tidak jelas hingga batal demi hukum dan berkas perkara dikembalikan ke kejaksaan untuk diperbaiki kembali. Ya, teman-teman semua, keputusan ini membuat proses sidang belum bisa masuk ke tahap pembuktian, yaitu tahap di mana seharusnya keaslian ijazah dan bukti-bukti lain diperiksa secara mendalam di ruang persidangan. Ya, teman-teman, kita melihat pihak kuasa hukum Jokowi pun merespon putusan ini dengan tenang. Mereka menyatakan bahwa keputusan tersebut hanya menyangkut masalah bentuk penyusupan surat kedakwaan, bukan berarti perkara berhentinya kasus ini selamanya. Ya, sobat politik, pihaknya yang memastikan di sini disebut sebagai klien, mereka siap hadir dan menjawab semua pertanyaan jika proses hukum dilanjutkan kembali dengan kedakwaan. Di sisi lain, teman-teman, Dr. Tifa justru menyambut baik keputusan ini dan menegaskan akan memperjuangkan kejelasan soal dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik selama ini. Bahkan berjanji tetap menuntut agar bukti asli ditunjukkan secara terbuka. Nah, terkait kabar tentang penjemputan paksa dan ada pihak yang kabur ini perlu kita cermati dengan hati-hati. Banyak informasi yang beredar masih bersifat salih atau ribuan orang berkumpul di lokasi sidang memang fakta nyata. Mereka ingin memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat sudah lama menanti kepastian di mana apakah dokumen pendidikan yang dimiliki memang asli atau memang ada yang disembunyikan. Nah, kita juga perlu ingat teman-teman, di negara ini setiap orang apapun itu kedudukannya berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada pembedaan, proses hukum harus berjalan sesuai prosedur. Ya, tidak boleh juga dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Ya, teman-teman, banyak pernyataan yang masih belum terjawab. Kita melihat ya di sini apakah nanti Bapak Jokowi benar-benar akan dipanggil secara resmi dan hadir langsung di persidangan. Bagaimana langkah selanjutnya di kejaksaan? Apakah berkas yang diperbaiki nanti akan memenuhi syarat untuk dilanjutkan? Dan yang paling penting sobat politik, kapan kita akhirnya bisa melihat bukti otentik yang bisa mengakhiri keraguan publik selama ini? Ya, saudara sekalian, inilah gambaran sirkulasi yang sedang terjadi. Masih banyak tanda tanya, masih banyak yang harus kita tunggu perkembangannya. Yang penting kita harus bijak menyaring informasi, jangan mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya, dan selalu berpegang pada fakta. Sekarang giliran kalian teman-teman, apa pendapat sobat politik semua tentang isu yang sedang panas ini? Apakah kalian percaya kabar penjemputan paksa ini akan benar-benar terjadi, atau bagaimana pendapat kalian soal keputusan hakim yang baru saja diambil? Apakah kalian percaya atau menantikan kehadiran langsung Bapak Jokowi di persidangan nanti? Ya, soal politik, kita melihat di cuplikan video ini ada banyak tanggapan dari masyarakat luas, dan mari kita saksikan bersama. Soal politik di sini disampaikan oleh saudara kita Hera. Antek-antek PKI harus dimusnah di muka bumi. Allah, ini lihat tuh wajah Joko yang udah lebam. Harus dihukum ke kejaksaan, harus adil dan buktikan ke rakyat. Soal politik, Marzuki berkomentar, lain di bibir, lain di hati, lain otaknya Jokowi. Lihat jejak kasus yang sudah-sudah. Bravo, Pres Prabowo, bravo rakyat yang peduli hukum. Agus Susanto berkomentar, saatnya kepolisian, kejaksaan, hakim untuk membersihkan diri dari hukum tebang pilih. Inilah saatnya kalian buktikan agar rakyat kembali percaya kepada kalian. Soal politik, Ukat Sukatman berkomentar, penegak hukum janganlah jadi pengkhianat. Hukum biadab kelak akan menimpa keluargamu penegak hukum pengkhianat, supaya menuai dialah yang memakannya. Penegak hukum jadi dihukum juga. Jalur langit kebenaran tak akan salah lagi.
Kebohongan tetap bohong, kebenaran tetap benar. Jalur langit akan mengazabmu penegak hukum biadab. Sobat politik Dahlan Sulaiman berpendapat, udah nggak percaya sama pembohong, harus usut tuntas persidangan apa tuh. Paijah berkomentar, ya bagus, adili Jokowi, penjarakan bagus. Kemang rakyat menunggu pembuktian. Sang Gaji berkomentar, Jokowi tidak dia siapa lalu tidak mapan apa Jokowi malaikat maut apa. Kita lanjut, Sutristo memberikan komentarnya, negara lain sudah bicara tentang bangun nuklir, Indonesia urus ijazah gak becus negara Konoha. Cian berkomentar, jangan hanya didengar, tapi harus dilihat, baru bisa dianalisis apa itu asli atau palsu. Kalau terbukti palsu, habisi sampai ke akar-akarnya, biar gak tumbuh lagi di kemudian hari. Sobat politik Ukat Sukatma berkomentar, resmi tongkat kayu jadi tanaman resmi, si Jokowi jadi tahanan negara, hutang negara si Jokowi harus berbayar, penderitaan rakyat tak akan bisa bayar, Jokowi harus bayar seumur hidup penderita rakyat kecil, tanggung jawab 7 turunan 1 keluarga. Sobat politik rakyat berkomentar, sebelum penegak hukum di negeri Konoha ini belum direformasi, jangan berharap kasus-kasus besar akan tuntas sesuai dengan perundang-undangan. Ya, sobat politik Jasma memberikan komentarnya, masukkan tali ke hidung Jokowi, itu tarik ke dia ke pengadilan. Masa takut sama kurus krempeng seperti itu? Ya, sobat politik semua, ini adalah tanggapan-tanggapan dari masyarakat luas yang memberikan kritik dan analisisnya. Dan teman-teman, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.